He's coming soon. Baru kata Yahweh Elohim melech olam aser kitsanu bemisut elovaning Yishimka Elohim ke Efraim bagaimana saya Yishimai ke Sarah Rivka Rael ya Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah sahabat dimanapun mereka berada ke dalam tanganmu, bila mereka menjadi milik kesayanganmu sendiri dan tumbuh menjadi anak yang sehat dan anak yang cerdas seperti Nabi Daniel. Bapa, memberkati mereka dimanapun mereka berada. Bapa, tiba saatnya kami mau mendengarkan daftar Elohimmu, urapi mempelaimu dan urapi seluruh kehidupanmu dengan urapan yang sama. Kuasai alam pikiran kami berbicara dan berotoritaslah di tengah-tengah kami, karena kami siap mendengarkan daftar Elohimmu. Hanya demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Ya. Shalom aleichem. Aleichem. Shalom. Apa kabarnya? Haleluya. Luar biasa. Yes. Anak Tuhan, kita itu ya, kita sangat istimewa. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, baik yang ada di Keirat ini, yang ada di gereja ini, maupun yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti live streaming. Hari ini kita kembali memasuki Sabat dan kita akan belajar daftar Elohim, karena kita sudah bersorak-sorai menyenangkan hati Tuhan. Nah, tiba saatnya kita mendengarkan daftar Elohim yang hari ini saya beri judul yaitu melawan arus. Saya beri judul daftar Elohim kita kali ini yaitu melawan arus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, melawan arus itu tidak mudah. Karena melawan arus itu kita akan menantang arus, saudara. Jadi melawan arus sesuatu yang sangat besar. Kita akan melawan sesuatu yang sangat besar. Dan itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Bahkan sekuat apapun orang kadang ada merasa capek. Ada kadang merasa kita nggak kuat, saudara. Tetapi bagaimana kita melawan arus yang sesungguhnya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan baca dahulu kitab suci kita di dalam kitab Ifrim, ya. Di dalam kitab Ifrim, yaitu Ifrim atau Ibrani pasal 11 ayatnya 24 sampai dengan 27. Kitab Ifrim atau Ibrani pasal yang ke-11 saya akan bacakan, saudara menyimak dengan baik. Kitab Ifrim atau Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-24. Ya, saya akan bacakan, saudara menyimak dengan baik. Dengan iman setelah menjadi besar, Mose menolak disebut anak putri Farao atau Firaun, dengan lebih memilih hidup menderita sengsara bersama umat Elohim daripada untuk sementara merasakan kenikmatan dosa, karena menganggap kehinaan Hamasya lebih besar kekayaannya daripada harta benda di Mitsraim, sebab ia memandang kepada upah. Dengan iman dia meninggalkan Mitsraim dengan tidak takut akan murka raja. Dia tabah karena seakan-akan sedang melihat dia yang tidak kelihatan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kita sudah melihat bagaimana Mose, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang tadinya diangkat putri Farao menjadi anak putri Farao, meninggalkan semuanya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan lihat, saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, Mose, saudara
saudara, ya Mose, nah perhatikan di sini. Mose menjadi seorang tokoh penting untuk mengembalikan umatnya mengenal kebenaran. Jadi Mose itu menjadi seorang tokoh yang penting, tokoh yang berani melawan arus dan tidak mudah, saudara. Kadang kalau orang sudah di zona nyamannya, baik itu dalam sekuler maupun dalam dunia pelayanan, orang sudah tidak mau keluar dari zona nyaman. Bahkan untuk menyampaikan kebenaran daftar Elohim saja, orang bisa saja nggak berani untuk melawan arus, sekalipun itu kebenaran. Kenapa saudara? Karena sudah di zona nyaman, sudah di dunia yang nyaman dan enak. Nah, hari ini kita belajar melawan arus dari seorang tokoh yang namanya Mose. Yang namanya Mose, saudara. Dia orang yang berani melawan arus. Dia berani melakukan yang menurut dia harus meninggalkan zona nyaman. Seharusnya kalau dia lingkungannya istana, makan disediakan, semuanya disediakan, orang sudah nggak mau berbuat hal yang lain lagi. Karena sudah di zona nyaman, saudara. Tetapi Mose tidak, saudara. Kita akan lihat bagaimana Mose melawan arus. Yang pertama, saudara, Mose menolak menjadi anak putri Farao atau Firaun yang hidup berkecukupan dan kemewahan di istana. Nah, akhirnya orang menolak. Mose menolak, saya lebih baik gak diangkat menjadi anak raja atau putri raja. Saya tidak mau. Yang penting saya berani melakukan kebenaran. Berapa banyak anak-anak Elohim gak berani melawan arus karena sudah duduk di zona nyaman, saudara. Termasuk dalam dunia sekuler. Mungkin saya kerja di perusahaan dan posisi saya sudah bagus, sedangkan lingkungannya itu banyak sekali masalah, mungkin banyak sekali kecurangan. Tapi karena sudah di zona nyaman, maka orang enggan meninggalkan tempat itu, saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Mose berani melawan arus, saudara. Di ayat yang ke-24 tadi dikatakan Mose menolak dianggap sebagai anak putri Farao atau putri Firaun yang hidupnya berkecukupan, hidupnya penuh kemewahan. Dia menolak, saudara. Kenapa? Karena dia harus melawan arus dan berani mewartakan kebenaran, berani menyampaikan kebenaran Elohim. Ini yang pertama, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, Mose lebih memilih untuk menderita sengsara. Mose lebih, dikatakan Mose lebih memilih untuk hidup menderita sengsara bersama umat Elohim daripada hidup di dalam dosa. Ini berbeda, ini melawan arus yang luar biasa, saudara. Mose lebih memilih, coba bayangkan, coba tanya orang, lebih milih hidup enak atau hidup sengsara? Hampir semua mesti memilih hidup enak. Karena kalau orang sudah enak nggak mau, saudara. Makanya kadang lucu, ada orang sudah nyaman tapi memilih hidup sengsara. Itu 1001, saudara. Tetapi Mose memilih hidup sengsara bersama umat Elohim daripada saya hidup bersama di lingkungan istana tetapi penuh dengan dosa. Artinya dia tidak mau kumpul duduk dalam kumpulan pencemooh. Di dalam kitab suci, di dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal yang ke-1 ayat 1. Di situ dikatakan, saudara, berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya Torah Yahweh. Kita mau memilih mana? Mau memilih duduk dalam kumpulan pencemooh, orang fasik, atau memilih duduk bersama orang yang suka dengan Torahnya Yahweh? Nah, ini saudara yang dikasih, salah satunya adalah Mose. Bagaimana Mose berani melakukan? Mose lebih memilih untuk menderita sengsara bersama umat Elohim daripada hidup di dalam dosa. Jadi berani nggak kita mengambil? Saya sudah tahu kebenaran. Beberapa waktu yang lalu saya sudah mengirim renungan. Beberapa hari, tiap hari saya mengirim renungan tentang siapa Tuhan kita. Mulai dari Yahweh Shalom, Yahweh Yireh, Yahweh Shammah, dan seterusnya, saudara. Kemudian kemarin saya sampaikan tentang El Elyon atau Elohim yang maha tinggi. Kalau kita sudah berani menyembah Elohim yang maha tinggi, yang tidak tinggi ya ditinggalkan. Betul kan, saudara?
Wong Elohim yang kita sembah sudah tinggi, ngapain kita menyembah yang tidak tinggi? Harusnya menyembah yang maha tinggi, yaitu El Elyon, saudara. Nah inilah saudara yang dikasih oleh Bapak ya. Yang kedua, Mose berani melawan arus, yaitu memilih hidup sengsara bersama umat Elohim. Artinya berani prihatin, berani kita hidup dalam kondisi banyak pergumulan, tantangan bersama dengan umat Elohim, daripada saya duduk manis tinggal menikmati saja, saudara. Nah ini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga, kita lihat yang ketiga, saudara. Yang ketiga, Mose lebih memilih Bapa Yahweh daripada hidup berkelimpahan harta tetapi jauh dari Tuhan. Nah yang ketiga, saudara perhatikan, Mose lebih memilih hidup bersama Bapa Yahweh daripada hidup berkelimpahan harta tetapi jauh dari Tuhan. Saya lebih memilih hidup sederhana apa adanya tetapi bersama dengan Tuhan. Amin. Bersama dengan Elohim, daripada saya kelimpahan harta, kelimpahan materi tetapi hidup saya jauh dari Tuhan. Yang bagus itu sudah kelimpahan harta tapi tetap dekat dengan Tuhan. Itu jauh luar biasa. Amin. Tetapi banyak orang yang justru karena harta, karena materi semakin jauh dari Tuhan. Berapa banyak saudara, saat pergumulan Tuhan saya rindu, hujan, badai, angin, puting, beliung, apapun saya cinta Tuhan. Tetapi saat berkatnya melimpah luar biasa mulai jauh, doanya berkurang, ibadahnya berkurang, saudara. Nah saudara, Mose tidak. Mose lebih memilih Bapa Yahweh, saudara, ya, daripada hidup berkelimpahan materi, tetapi saudara yang dikasih Tuhan jauh dari Tuhan. Saya sudah beberapa kali sampaikan, banyak orang yang WA saya, SMS saya dan berkata begini, saudara, waduh kapan Pak bisa ibadah bareng ya, saya sudah kangen, sudah rindu. Tetapi hari ini kita cuma bisa ibadah online, kita hanya bisa ibadah live streaming. Saya pun rindu, saudara. Ada sebuah gereja yang orang gembalanya tinggal di pastori, sehingga gerejanya dikasih foto nama jemaatnya. Saking rindunya sama jemaat, karena memang nggak bisa ibadah, saudara. Inilah situasi, saudara. Banyak orang saat seperti ini berlomba-lomba rindu. Tuhan berseru. Bahkan banyak negara yang mengalami kasus seperti ini, saudara. Mereka di jalan berdoa. Mereka di jalan berdoa, di rumah berdoa, dimanapun berdoa. Banyak orang di jalan-jalan menyanyi pujian berdoa. Dulu waktu dikasih kesempatan sama Tuhan, bebas beribadah, malas, saudara. Tapi begitu masalah yang seperti ini, orang berseru, Tuhan tolong saya, tolong saya. Tapi dulu waktu dikasih kesempatan ibadah yang banyak dan tidak dibatasi ruang dan waktu, saudara, banyak orang lebih memilih dunianya. Nah hari ini kita belajar dari Mose. Dia lebih hidup sengsara, nggak apa-apa. Karena di padang gurun saat dia memimpin, dia harus dihujat orang banyak. Dia juga harus memikirkan banyak orang, harus memberi makan mereka bagaimana caranya, memimpin orang itu bagaimana, saudara. Bayangkan, saudara, memimpin orang 10 saja kadang susah. Memimpin 100 orang saja susah, apalagi ribuan orang, ratusan ribu orang, bahkan anak-anak dan orang tua dalam perjalanan yang penuh dengan masalah. Ini tidak mudah, saudara. Ya kepanasan, ya kedinginan, ya kelaparan, ya kehausan. Ini nggak mudah, karena kalau orang sudah mengalami masalah, sensitif, emosinya gampang, saudara. Dan Mose mengalami hal itu. Itu yang ketiga, Mose memilih Bapa Yahweh daripada hidup berkelimpahan. Jujur saya senang dengan ayat yang disampaikan oleh Yehosua. Di dalam kitab Yehosua 25 ayatnya yang ke-15, ya, Yehosua yang terakhir, sudah. Itu dikatakan di situ, sudah, coba sebentar saya bukakan. Di dalam kitab Yehosua, ya, kitab Yehosua pasal 24, saudara. Ayatnya yang ke-15. Saya senang dengan ayat ini, saudara. Dikatakan, tetapi jika kamu menganggap tidak baik beribadah kepada Yahweh. Jadi Yosua ibadah kepada Yahweh kamu anggap gak baik, istilahnya begitu. Yosua berkata begini, saudara, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Apakah kamu akan beribadah kepada ilahnya, dikatakan beribadah kepada ilah nenek moyangmu di seberang sungai Efrat, ilahmu dari seberang orang Emori, atau yang negerinya kamu diami. Tetapi aku dan segenap keluargaku
tetap akan menyembah Yahweh. Amin. Amin. Jadi ini hal yang luar biasa. Kamu mau menyembah siapapun silahkan, karena tidak ada paksaan orang mau menyembah. Tetapi saya dan segenap keluarga besar saya, kehilat yang saya layani, jemaat Dodula Yahweh tetap akan menyembah kepada Aba Yahweh besar Yesua. Amin. Jadi saya tetap rindu menyembah Bapa Yahweh. Orang lain mau menyembah yang lain silahkan, karena masing-masing orang punya hak. Tetapi tetap Dodula Yahweh, kehilat Dodula Yahweh menyembah kepada Aba Yahweh besar Yesua Masiah. Amin. Ini seperti yang dikatakan Yosua saat memimpin orang Israel, saudara. Itu yang ketiga. Yang keempat, saudara perhatikan di sini, saudara. Dengan iman Mose meninggalkan hidup manusia lamanya dan memasuki hidup baru bersama dengan Bapa Yahweh, sekalipun banyak tantangan. Nah, perhatikan. Mose lebih memilih meninggalkan manusia lama, meninggalkan Mitzrayim. Dia melawan arus. Nah, arus yang dihadapi adalah laut, padang gurun, juga peperangan, saudara. Ini melawan arus. Nggak ada yang enak, saudara. Pertama harus menyeberang laut Suf dulu. Sudah menyeberang laut Suf, di belakangnya dikejar oleh Farao atau Firaun dan tentaranya. Ini di tengah-tengah, saudara. Situasi yang sangat sulit. Maju kena, mundur kena, saudara. Kemudian setelah masuk laut Suf dan selesai, dia harus menghadapi padang gurun. Belum peperangan, belum persungutan umatnya, saudara. Belum kelaparan umatnya, kehausan umatnya, saudara. Ini yang dihadapi. Tetapi Mose berani meninggalkan manusia lama, meninggalkan Mitzrayim. Berapa banyak di antara kita yang berani meninggalkan manusia lama? Saya yang hidup mungkin berkecukupan, hidup berkelimpahan, tapi saya tidak mengenal kebenaran. Hidup saya tidak ada aturan dafar Elohim. Nah, saudara, yang Mose meninggalkan Mitzrayim. Apakah setelah meninggalkan Mitzrayim, meninggalkan manusia lama terus merdeka? Tidak, saudara. Dia harus banyak menghadapi tantangan. Kadang kita ngalamin saat kita bertobat, selesai bertobat justru malah banyak masalah. Betul kan? Begitu kita sudah bertobat, percaya Bapa Yahweh besar Yesua Masiah, malah masalahnya banyak bertubi-tubi. Masalahnya muncul. Banyak orang setelah dibaptis justru malah masalahnya, loh kok saya punya masalah. Kenapa? Karena setan pasti nggak suka. Betul nggak? Kalau orang bertobat, orang tersumpah, pasti setan nggak suka. Coba saudara perhatikan. Saudara bertobat seperti waktu kita awal-awal mengenal Bapa Yahweh, banyak orang yang mengucilkan kita. Dibilang sesat lah, dibilang gereja aneh lah, dibilang banyak hal, saudara. Tetapi sekali lagi kita menyembah Elohim yang benar. Amin. Kita menyembah dan melakukan kebenaran, meninggalkan manusia kita yang lama. Seperti Mose, saudara. Di dalam Ibrani 11 ayat 17 tadi, saudara. Ayat yang ke-27 tadi kata, Mose meninggalkan Mitzrayim. Artinya meninggalkan manusia yang lama. Dengan iman, saudara. Tapi harus dengan iman, jangan asal ikut-ikutan. Dengan iman Mose meninggalkan Mitzrayim. Dengan iman Mose meninggalkan hidup manusia lama. Mulai hari ini tinggalkan hidup manusia kita yang lama, yang penuh dengan dosa, penuh dengan persungutan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kepahitan, penuh dengan kegelisahan, penuh dengan amarah, seperti yang orang Israel lakukan di Mitzrayim. Kita tinggalkan untuk kita masuk, menyongsong, masuk menjadi manusia yang baru bersama dengan Aba Yahweh besar Yesua Masiah. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang dilakukan oleh Mose. Kemudian kita lanjutkan, saudara. Ya, perhatikan baik-baik yang selanjutnya. Bertindaklah sebelum terlambat. Ini bagus Mose, saudara. Dia bertindak sebelum terlambat. Coba kalau sudah terlambat, orang keburu nggak mau semua. Apalagi dia keburu tua dan dia bisa melakukan apa-apa terlambat. Banyak orang berkata, aku nanti mau bertobat, nak saya sudah tua. Emang kita tahu umur kita sampai kapan? Tidak tahu, saudara. Mungkin besok kita akan mati. Mungkin lusanya kita akan mati. Justru hari ini kita bertobat. Kok besok saya nggak jadi mati ya? Mungkin lusanya saya akan mati, maka besok saya akan bertobat. Sebelum terlambat. Amin. Jadi artinya kita mulai pertobatan. Bertobatlah, bertindaklah sebelum kita ini terlambat. Kita lanjutkan, saudara. Nah, yang pertama yang kita lakukan, saudara, kita harus tahu bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Seharusnya kita menjadi contoh,
menjadi panutan, menjadi berkat, bahkan kebanggaan Tuhan dan manusia. Artinya menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Karena kita bukan berasal dari dunia ini, saudara. Kita akan lihat ayatnya ya. Di dalam kitab Yohanan di dalam kitab 1 Yohanan 5 ayat 9 ya, saya bacakan buat saudara. 1 Yohanan atau 1 Yohanes, 1 Yohanan pasal 5 ayat 19 ya. 1 Yohanan, saya bacakan lagi, pasal 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Elohim dan seluruh dunia ditaruh di dalam yang jahat. Nah, kita ini berasal dari Elohim dan dunia ini sudah dikuasai hal yang jahat. Oleh sebab itu, karena lingkungannya jahat, kita tetap harus baik karena kita harus berbeda, saudara. Kalau kita sama ikut jahat, berarti kita sama dengan mereka. Seharusnya kita tidak, karena kita bukan berasal dari dunia ini. Kita berasal dari Elohim. Amin. Segala sesuatu yang dilahirkan dari Elohim itu menaklukkan dunia. Amin. Yang dilahirkan dari Elohim menaklukkan dunia. Oleh sebab itu yang pertama kita harus lakukan, karena kita ini berasal dari Elohim, ya kita harus jadi terang, harus jadi berkat. Lingkungannya jahat, itu urusan mereka, tetapi saya tetap baik, bukan pura-pura baik. Amin. Bukan modus, tetapi tetap harus tulus. Justru karena kita terang ini, kita harus menerangi dunia yang gelap ini. Amin. Karena kalau kita terang, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, pasti kita akan bisa menerangi banyak orang. Oleh sebab itu dikatakan di sini, kita harus bisa jadi contoh. Karena apa? Karena anak Elohim itu pasti jadi sorotan. Saya ketemu orang dan orang bilang gini, kok saya melihat sama Mas ini kok beda ya? Saya harus berbeda. Kenapa kok berbeda? Karena saya anak Elohim. Amin. Kalau saya sama dengan mereka, ya buat apa? Berarti saya sama dengan dunia. Harusnya kita tidak sama dengan dunia. Dunia biar mau jahat kayak apapun, tapi saya tetap baik. Karena Elohim yang saya sembah itu baik. Amin. Saudara yang biasa. Terus jadi panutan. Selain jadi contoh panutan, kalau panutan itu pasti jadi figur yang bisa menjadi berkat buat banyak orang. Dan bahkan menjadi kebanggaan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita menjadi kebanggaannya Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita menjadi kebanggaannya. Kita akan lihat contohnya, ya. Kita lihat contohnya, saudara. Nah, saya beri contoh adalah Ayub atau Iyob. Ya, Iyob, saudara yang dikasih, lihat Iyob. Setan saja cemburu sama dia karena Bapak Yahweh berani pamer sama setan. Nah, saudara perhatikan. Kita membuat cemburu setan. Jangan malah membuat cemburu orang, saudara. Tapi membuat cemburu setan. Perhatikan, saudara. Nah, kenapa kok bisa membuat? Lihat Iyob itu, setan aja cemburu loh. Itu lihat tuh. Orang kalau diberkati Bapak Yahweh, orang dipilih Bapak Yahweh, hidupnya berbeda. Amin. Sampai Bapak Yahweh pamer sama setan. Kita lihat ayatnya, perhatikan ya. Nah, ini saudara yang dikasih oleh Tuhan ya, ini ayatnya. Bentar, saya lihatkan. Ya. Nah, di sini saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, perhatikan. Iyob itu berkata gini, Bapak Yahweh berkata begini, saudara, sama Iyob. Hai setan, kamu tidak melihat hambaku Ayub atau Iyob, orang yang tam, biasa kata tam dalam bahasa Ibrani sebenarnya bukan hanya saleh tetapi sempurna, karena dari kata tamim, saudara. Artinya lihat hambaku Iyob, orang yang sempurna, orang yang saleh, orang yang sempurna, dan Yasar orang yang jujur. Loh, Bapak Yahweh pamer sama setan, saudara. Coba sedang kalau seandainya saya atau saudara duduk sama pejabat, anggaplah gubernur atau siapa, terus dia bilang ini loh anak saya luar biasa. Saya yakin orang akan bangga, baru itu manusia, saudara. Apalagi yang pamer itu Tuhan. Pamernya sama setan yang jelas musuhnya, saudara. Dan di situ dikatakan sudah dikasih oleh Bapak Yahweh, karena Iyob bukan berasal dari dunia, tetapi Iyob berasal dari Elohim. Amin. Jadi saudara membuat cemburu Satan. Nah ini, jadi saudara, kalau kita benar hidupnya di hadapan Elohim, setan cemburu sama kita. Wah, itu luar biasa. Mau cari kelemahannya pun susah. Bahkan Iyob itu kalau bapaknya bilang, katakan apa? Tidak boleh. Semua dalam kuasamu, tapi nyawanya tetap dalam pegangannya Tuhan. Amin. Termasuk situasi kita saat ini.
Yang paling aman kita saat ini adalah kalau kita di tangan Elohim. Amin. Karena tubuh, jiwa, roh, dan nyawa kita ini loh di tangan Tuhan. Amin. Seandainya mati pun pasti selamat. Amin. Itu kalau di tangan Tuhan. Tapi kalau kita di luar Tuhan, di luar Elohim, mau selamat dari mana? Wong kita di luarnya Tuhan. Oleh sebab itu paling aman seperti Iyob di tangan Elohim. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, lihat ya, lebih senang hidup dengan identitas diri kita sendiri yang sesuai kitab suci, sekalipun dikucilkan, dihakimi, bahkan dianggap sesat, sesuai identitas kita sendiri. Mungkin orang melihat kita agak aneh. Wah, ibadah sudah pakai tali, yang perempuan pakai pasmina, naik altar copot sepatu, suka nggak masalah. Yang penting ini identitas kita sendiri. Amin. Saya tidak pernah memaksakan orang harus seperti saya, tetapi saya mau belajar taat seperti firman Elohim. Amin. Seperti daftar Elohim. Jadi lebih taat kita kepada Elohim. Di dalam kitab Tehillim 68 ayat 27 dikatakan demikian, saudara. Saya bacakan buat saudara ya. Tehillim atau Mazmur pasal yang ke-68 ayatnya yang ke-27. Di situ dikatakan demikian. Diberkatilah Elohim oleh jemaat dan Yahweh oleh pancaran Israel. Dalam terjemahan yang lain dikatakan demikian, saudara. Dalam terjemahan yang lain dikatakan demikian. Ya, perhatikan baik-baik ayat Mazmur pasal yang ke-68. Perhatikan, saya bacakan buat saudara. Mazmur pasal 68 ya, ayatnya yang ke-27. Saya bacakan buat saudara. Ya. Ayat 27 dalam terjemahan yang lain dikatakan gini. Dalam jemaah pujilah Elohim, yakni Yahweh, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Amin. Jadi pujilah Elohim yang namanya Yahweh. Pujilah Elohim yang namanya Yahweh, hai kamu yang berasal dari sumbernya Israel. Kalau sumber iman kita ngakunya dari Israel, Israel rohani, harus menyembah Elohimnya Israel. Nah, Elohimnya Israel namanya Yahweh. Amin. Jadi saudara, dikatakan ayat ini lebih jelas lagi, dalam jemaah, dalam kita berjemaah ini pujilah Elohim yang namanya Yahweh, kamu yang berasal dari sumbernya Israel. Nah, sumber iman kita dari Israel. Amin. Kita seringkali bilang kalau kita ini adalah Israel rohani, saudara. Oleh sebab itu kalau kita Israel rohani, ya nyembahnya harus Bapa Yahweh. Amin. Sumbernya dari sana. Tuhannya pasti dari sana, bukan dari yang lain, saudara. Amin, saudara. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, saudara. Kita lanjutkan. Yang ketiga. Yang ketiga, saudara, dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya. Yang ketiga. Nah, lebih nyaman. Nih, perhatikan ya. Lebih nyaman hidup dan tinggal bersama Adonai Yeshua Mashiach dalam kondisi apapun. Kita harus lebih nyaman kalau saya tinggal bersama Tuhan daripada tinggal dengan dunia. Jadi kita harus lebih nyaman tinggal bersama dengan Tuhan, dengan Yeshua Mashiach. Dalam kitab Yohanan pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-5. Perhatikan, saya bacakan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya tinggallah di dalam Yeshua Mashiach. Jadi harus lebih nyaman. Saya lebih nyaman kalau tinggal sama Yeshua daripada saya tinggal di luar Yeshua. Amin. Oleh sebab itu lebih nyamanlah kita tinggal sama Tuhan. Orang tinggal sama Tuhan itu apapun kondisinya itu lebih tetap nyaman. Amin. Perhatikan, tamitnya Yeshua naik perahu ke seberang. Yeshua tertidur di buritan. Yang jadi nelayan itu biasanya siapa? Muridnya Yeshua, betul nggak? Yang namanya nelayan pasti tahu ini kapan ada badai, gelombangnya besar. Tetapi justru muridnya Yeshua panik, guru kita akan binasa. Yeshua tenang-tenang saja di buritan dan tertidur. Padahal saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, perahu itu nggak mungkin akan tenggelam karena di dalamnya ada Yeshua. Amin. Seringkali kita di dalam Yeshua, masih di lingkungan keluarga Yeshua, tetapi paniknya muncul, ketakutannya muncul. Padahal kalau kita di dalamnya Yeshua, seharusnya tidak perlu panik. Amin. Amin. Karena kalau kapalnya itu tenggelam, Yeshua tenggelam, nggak mungkin kapalnya tenggelam.
Sama dengan situasi seperti ini. Selama kita menjadi mispahannya Yesua, keluarganya Yesua, maka kita nggak mungkin kelaparan. Amin. Nggak mungkin kita mengalami penyakit. Tetap perlindungannya sempurna. Oleh sebab itu lebih nyaman tinggal bersama Yesua Masiah. Amin. Yang selanjutnya, yang keempat, tesufa, ya, artinya bertobat atau berbalik. Tesufa atau bertobat, ya, seperti Mose meninggalkan Mitsraim. Kita juga berani meninggalkan manusia lama dan masuk menjadi manusia baru menuju kesempurnaan dengan Elohim. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, meninggalkan manusia lama. Sama dengan Mose meninggalkan Mitsraim, masuk ke tanah perjanjian sekalipun melewati padang gurun. Tetapi sekali lagi saudara, kita juga berani meninggalkan manusia kita yang lama dan masuk untuk menjadi manusia yang baru. Di dalam kitab 2 Korintia atau 2 Korintus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-1 saudara, perhatikan ya, saya bacakan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, atau tabernakel kita ini dibongkar, Elohim telah menyediakan suatu tempat kediaman di Samayim bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat tangan manusia. Amin. Jadi kita nggak perlu takut. Bapak Yahweh menyuruh orang Israel keluar dari Mitsraim karena sudah menyediakan Kanaan. Amin. Sekalipun lewatin proses padang gurun. Sama dengan kita. Selama kita ada di dunia ini, kita punya kemah atau tabernakel, yaitu tubuh kita ini, yang sebentar binasa, saudara, jadi tanah. Tetapi Bapa Yahweh beserta Yesua sudah menyiapkan tempat, yaitu di Samayim, di surga. Tempat yang tidak dibuat oleh manusia. Amin. Yang kekal di Samayim. Jadi saudara, kita sudah disediakan tempat. Nah, kalau sudah disediakan tempat, kenapa mesti takut? Amin. Kapan waktunya semuanya mengalami? Yang jelas saudara, kita sudah ada tempat. Makanya Yesua katakan apa? Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, supaya nanti di mana aku berada, kamu pun berada. Dan jikalau aku sudah di sana, aku akan datang kembali. Dan aku akan membawa engkau ke tempat di mana aku berada. Amin. Ini Elohim Tuhan yang tanggung jawab. Aku pergi ke sana, nanti mau nyiapin tempat buat kamu. Dan tempatnya sudah jadi, aku datang lagi tak jemput. Bayangan yang jemput Yesua. Amin. Artinya Tuhan yang penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu yang keempat, tesufa, bertobat. Mumpung waktunya masih ada, kita berbalik, tesufa, bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Elohim. Yang terakhir, yang kelima, ya, biarkan hidup kita berjalan dan diatur oleh Elohim sendiri, ya. Biarkan hidup kita berjalan dan diatur oleh Tuhan sendiri. Jadi hidup kita berjalan, yang ngatur Tuhan, bukan kita yang ngatur Tuhan. Amin. Bukan kita ngatur Tuhan, tetapi Tuhan yang ngatur kita. Amin. Jadi hidup kita yang ngatur itu Tuhan, yang diatur. Jadi kita mau jadi orang yang gampang diatur oleh Elohim. Kita lihat ayatnya, Misre atau Amsal 3 ayat 6. Di situ dikatakan bekal darkeka daehu wahu yeyaser orkoteha, yang artinya akuilah dia dalam segala jalanmu, maka dia akan mengarahkan jalanmu. Amin. Akuilah Tuhan dimanapun, jangan malu. Saya memang orang yang menyembah Bapa Yahweh. Amin. Saya akan tunjukkan, akuilah jalannya Tuhan di dalam segala jalanmu, dan dia akan mengarahkan. Kalau yang ngarahin jalannya itu Tuhan, kita nggak perlu takut kok. Buktinya saudara tahu, waktu Bapa Yahweh menyuruh Mose keluar dari Mitsraim dengan rombongannya orang Israel, di depan apa saudara? Laut. Tetapi karena yang nyuruh adalah Tuhan, Tuhan tetap memberikan jalan keluar. Amin. Lautnya bisa terbelah. Sekalipun itu di padang gurun yang tidak ada air, tidak ada makanan, karena yang nyuruh adalah Elohim, maka Bapa Yahweh sanggup sediakan air. Bapa Yahweh sanggup kirimkan daging. Bapa Yahweh sanggup kirimkan mana untuk umatnya makan. Amin. Artinya kenapa? Kalau yang nyuruh Tuhan, pasti Tuhan yang bereskan. Jadi akuilah segala jalannya. Jalannya Bapa Yahweh itu, jalannya itu diakui. Dan Bapa Yahweh akan mengarahkan jalan kita. Amin. Jadi sungguh luar biasa kalau kita mengikuti aturannya Tuhan. Dan Bapa Yahweh pasti akan pulihkan kita dengan luar biasa. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Bapak yang, mari kita belajar berani melawan arus.
Karena dengan kita berani melawan arus, maka Bapa Yahweh pasti akan membela kita dengan luar biasa. Kita akan baca bersama-sama ini saudara ya. Yang terakhir bangkit berdiri, kita baca bersama-sama ya. Sudah siap? Kita baca bersama-sama dulu. Sudah? 1, 2, 3. Berani melawan arus dalam kebenaran untuk menyembah Abba Yahweh Elohim beserta Yeshua HaMashiach dalam roh dan kebenaran. Haleluya, amin. Yes, sukses besar buat Bapak Ibu.